Perkenalkan, nama saya Ari Putra dari Prodi Ilmu Komputer kelas 1B dengan nomor NIM 140124000023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas algoritma melalui video. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma. Jadi, pengertian algoritma adalah serangkaian instruksi atau aturan yang didefinisikan dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan tugas tertentu. Algoritma biasanya terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua yaitu kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma adalah ukuran efisiensi suatu algoritma dalam hal waktu eksekusi dan penggunaan ruang memori seiring dengan bertambahnya ukuran input. Ketiga, jenis-jenis algoritma. Apa saja sih jenis-jenis algoritma itu? Oke, yang pertama berdasarkan cara kerja. A. Algoritma rekursif. Algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan submasalah hingga mencapai kondisi dasar. B. Algoritma iteratif. Algoritma yang menggunakan perulangan seperti for, while, atau do while untuk menyelesaikan masalah. 2. Berdasarkan metode penyelesaian masalah. A. Algoritma greedy. Memilih solusi terbaik pada setiap langkah dengan harapan mendapatkan solusi optimal secara keseluruhan. B. Algoritma divide and conquer. Membagi masalah besar menjadi sub-masalah kecil, menyelesaikannya secara rekursif, lalu menggabungkan hasilnya. C. Algoritma dynamic programming. Menggunakan solusi dari submasalah sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dengan menyimpan hasil. D. Algoritma backtracking. Menggunakan pendekatan coba-coba dengan kembali ke langkah sebelumnya jika solusi yang diambil tidak berhasil. E. Algoritma brute force. Mencoba semua kemungkinan solusi untuk menemukan yang benar. F. Algoritma randomized. Menggunakan elemen acak dalam prosesnya untuk menghasilkan solusi. Keempat, di sini saya akan menjelaskan fungsi algoritma. Fungsi algoritma itu apa saja sih? Satu, yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis. Algoritma berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur dan logis, sehingga setiap langkah dapat dilaksanakan secara bertahap. 2. Mengoptimalkan proses pemecahan masalah. Dengan algoritma, proses penyelesaian masalah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu maupun penggunaan sumber daya. 3. Standarisasi penyelesaian masalah. Algoritma memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk menyelesaikan masalah tertentu, sehingga hasil yang diperoleh selalu sama jika menggunakan input yang sama. 4. Dasar pembuatan program komputer. Dalam pengembangan perangkat lunak, algoritma menjadi dasar logika yang diterjemahkan ke dalam kode pemrograman. Kelima, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan dan penerapan algoritma. Di sini ada contoh flowchart menghitung luas segitiga. Oke. Masukkan nilai alas A dan nilai tinggi segitiga T. Maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 AT. Nilai L akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Contoh flowchart kedua yaitu keliling lingkaran. Nah, untuk membuat flowchart tersebut kita perlu menetapkan nilai PHI, terus menghitung jari-jari lingkaran. Rumus untuk menghitung keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2 PHI R. Nilai K atau keliling lingkaran akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Contoh flowchart ketiga yaitu luas persegi panjang. Nah, untuk membuat flowchart tersebut kita perlu menginput panjang, inputkan lebar. Rumus untuk menghitung L yaitu L sama dengan P L
nilai L atau luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Contoh flowchart keempat yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, untuk membuat flowchart tersebut, kita perlu menginput sebuah bilangan atau bilangan bulat bagi bilangan yang sudah diinput dengan angka 2. Jika menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan tersebut genap. Jika menghasilkan sisa pembagian bukan 0, maka bilangan tersebut ganjil. Contoh flowchart kelima yaitu menentukan kelulusan mahasiswa. Nah, untuk membuat flowchart tersebut, kita perlu memasukkan nama mahasiswa dan nilai. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 70, maka lulus. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 70, maka tidak lulus. Data nama, nilai, dan keterangan akan ditampilkan. Contoh flowchart ke-6 yaitu membuat kopi instan. Sebenarnya untuk membuat flowchart tersebut cukup mudah, yaitu buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli, lalu setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata. Kopi instan siap dinikmati. Contoh flowchart ke-7 yaitu membuat nasi goreng. Nah, langkah pertama yaitu nyalakan kompor gas, lalu letakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, masukkan bumbu ke atas wajan, tuangkan nasi secukupnya, beri sedikit garam, coba rasakan pas atau tidak bumbunya. Jika kurang garam, tambahkan sedikit lagi, nasi goreng pun siap dinikmati. Contoh flowchart ke-8 yaitu penjumlahan dua angka. Langkah pertama yaitu masukkan angka pertama A dan kedua B, jumlahkan dengan rumus A plus B, maka akan ditampilkan hasil dari A plus B. Contoh flowchart ke-9 yaitu menghitung nilai akhir. Nah, langkah pertama yaitu inputkan NIM dan nama, lalu inputkan kehadiran, nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Rumus nilai akhir kehadiran 0,05 plus tugas 0,25 plus kuis 0,15 plus UTS 0,25 plus UAS 0,30. Tampilkan nilai akhir. Contoh flowchart ke-10 yaitu panggilan telepon. Langkah pertama yaitu ambil HP, lalu pilih menu kontak, pilih nomor atau kontak, tekan tombol telepon. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma adalah sebuah konsep dasar yang mendasari penyelesaian masalah secara sistematis dan efisien. Ia merupakan serangkaian langkah logis yang terstruktur dan dirancang untuk mencapai tujuan atau solusi tertentu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.